I dare you to fix me. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema bersama saya Sofyan. Ingin berbagi pengalaman selama 3 bulan lebih menggunakan MatePad 11 produk Huawei, tablet Huawei yang berukuran lebih kurang, kalau dibulatkan 11 inci sih, sebenarnya ukuran realnya adalah 10,94 inci. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya ya, saya tidak unbox ya, karena sudah dipakai 3 bulan setengah. Kalau dipegang sebelah tangan masih bisa ya, masih bisa dipegang sebelah tangan dan masih bisa kita mainkan sebelah tangan untuk layarnya. Akan tapi yang kita bicarakan sekarang adalah sebuah pengalaman menggunakan tablet untuk menggantikan laptop atau MacBook yang selama ini saya pergunakan untuk bekerja, akhirnya diambil alih oleh tablet ini. Ya, pekerjaan ringan, menengah, bahkan kadang-kadang saya paksa juga bekerja berat ini. Umpamanya melakukan pengeditan video seukuran 1 giga untuk diupload ke YouTube. Saya gunakan juga MatePad ini dengan menggunakan KineMaster, dan itu hebatnya. Apa saja pun aplikasi yang bisa kita download ke tablet atau HP Android bisa kita download, bisa kita pasang di Huawei MatePad 11 walaupun sistem operasinya berbeda. Dengan sistem operasi Android ya jelas berbeda, karena ini menggunakan sistem operasi yang sama sekali baru, yaitu Harmony OS, dan Harmony OS ini sekarang benar-benar sudah stabil dan sudah bisa dipergunakan gitu ya. Jadi kembali kita bicara tentang Huawei MatePad ini. Sebenarnya secara bawaan ya, asalkan kita beli lengkap sebuah tablet itu ya, lengkap dengan keyboardnya, ya tentu saja dapat dipergunakan sebagai laptop, sebagai sebuah laptop ya. Apalagi kalau ada pinselnya, enak sekali dipergunakan ini ya. Saya tidak sedang bohong-bohongan ini ya. Ini memang berbagi pengalaman ya, karena saya sudah menggunakan tablet-tablet sejak tahun 2014 sampai sekarang. Walaupun dulunya tidak bisa full sepenuhnya menggantikan laptop, tapi kalau sekarang ini ya sudah bisa menggantikan laptop, karena memang beberapa aplikasi sudah meningkat ya. Bukan hanya aplikasi tapi juga ya hardware anti crash-nya sudah dari waktu ke waktu memang sudah meningkat, dan perkembangan sebuah tablet itu tidak dapat dibantah lebih cepat daripada perkembangan teknologi laptop. Dibanding dengan Samsung S7 Plus yang memang lebih nyaman karena mempergunakan interface fitur DeX ya, interface softwarenya oleh Samsung, sehingga membuat pengalaman menggunakan Samsung tablet Tab S7 itu seolah-olah seperti menggunakan laptop atau desktop. Tetapi saya jamin si Huawei juga mantap ya. Terutama kalau bicara ketahanan baterai, ini keren sekali dan cocok untuk dibawa bekerja di luar rumah ya, seperti di kafe dan lain-lain ya. Jadi tidak perlu lagi sibuk-sibuk cari colokan gitu ya. Kenapa? Karena kalau soal baterai, biarpun keduanya memiliki fitur fast charging, Samsung hanya membekali chargernya yang untuk dicolok itu 15 watt saja, sementara Huawei ini luar biasa, dia sudah membekali chargernya itu, fast chargernya itu dengan 22,5 watt, jadi lebih gede, lebih cepat gitu ya. Makanya kalau saya cas ini Huawei dengan charger aslinya sebentar saja ya, untuk dipakai berhari-hari gitu ya. Karuan dalam kecepatan charging ya, si Huawei cepat. Di samping ukuran daya baterainya memang lebih kecil tentu lebih cepat daripada yang lebih gede gitu ya. Namun anehnya daya tahan lebih gede ya, lebih lama daya tahannya juga lebih lama. Maksudnya kalau Samsung Tab S7 mungkin tak sampai 1 hari habis lah ya, tapi kalau MatePad ini lebih 1 hari dipakai nggak bakal habis baterainya, walaupun sudah nonton video, walaupun sudah mengedit dokumen, walaupun sudah mengedit ini dan itu, baterainya ini bandel ya, hampir sama dengan MacBook saya ya. Durable, benar-benar durable. Walaupun baterai Samsung, kalau kita banding lagi ya, karena saya memiliki Samsung ya, saya banding dengan Samsung Tab S7 lah ya, walaupun tak bisa dikatakan Apple to Apple, tapi bagaimana ya, saya hanya membandingkan daya tahan baterai. Kalau Samsung Tab S7 itu baterainya berkapasitas 10.090 mAh, gede itu, 10.090 mAh, dan meskipun baterai si Huawei MatePad 11 hanya 7.250 mAh, tapi untuk urusan ketahanan baterai tahan ini. Tapi ada penyebabnya mungkin ya. Mungkin ini bisa dimaklumi karena layar Samsung kan lebih gede, 12,4 inci, yang ini kan cuma ya lebih kurang 11 inci lah kalau dibulatkan ya. Sedangkan layar Huawei yang 10,9 inci ini build up IPS LCD, jadi lebih teknologinya lebih rendah, walaupun ya tadi saya bilang kualitas tampilan tampilan layarnya tidak kalah dengan Super AMOLED ya. Sedangkan Android memang
Sedangkan Samsung, maksud saya Samsung Android menggunakan layar Super AMOLED ya. Dan juga sistem operasinya Android yang memang terkenal boros daya gitu ya. Sedangkan si Huawei ini selain LCD IPS, dia menggunakan sistem operasi Harmony OS sebagai sistem operasi si Huawei yang ternyata terbukti lebih bagus dalam sistem manajemen daya. Ini kelebihannya. Bagi saya yang suka duduk berhari-hari di luar rumah ya, tadi seperti diceritakan ya, Huawei inilah yang paling cocok untuk saya. Sekarang mari kita bahas Huawei saja lah ya, Huawei MatePad ini aja ya. Agar Huawei ini nyaman digunakan sebagai pengganti laptop atau pengganti Chromebook, ya udah kita harus melengkapinya dengan keyboard. Ini kebetulan keyboard bawaan asli dari Huawei, artinya produk Huawei juga. Jadi keyboardnya tidak ada touch bar-nya seperti Samsung punya. Kalau Samsung kan punya touch bar mirip seperti di laptop ya. Kalau ini seperti begini, tapi walaupun begini nyaman loh digunakan. Keyboardnya ini presisinya tinggi gitu ya. Dan cara mengpairingkannya pun simple. Ini sudah ada magnetiknya ya. Jadi tinggal koneksi secara sistem magnetik, langsung bisa diposisikan seperti begini. Dan jadilah dia sebuah laptop seperti begini. Kemudian juga kalau dilengkapi dengan mouse lebih bagus lagi. Kenapa? Karena mouse itu gunanya tidak semua layar sentuh itu dapat melakukan pekerjaan, umpamanya memindahkan elemen ya, elemen-elemen web ya, elemen-elemen visual web. Kadang-kadang kita juga membutuhkan mouse. Ini saya singgung pada video saya yang sebelumnya, silahkan ditonton ya, tentang tentang tablet. Jadi tidak semuanya dapat dilakukan oleh layar sentuh. Makanya kita membutuhkan mouse. Saya juga membutuhkan mouse kadang-kadang ya. Selain laptop, mouse. Jadi pengalaman selain daripada keyboard juga mouse. Jadi pengalaman laptopnya itu benar-benar terasa gitu, feel-nya gitu ya. Dan kalau kita menggunakan keyboard ya tentu saja bukan hanya keyboard bawaan. Kita juga bisa membeli keyboard lain dan kita pairingkan ke sini juga tidak apa-apa, bisa terpasang ya. Setelah keyboard terpasang dengan cara pairing, nih kalau kita mau memaksimalkannya ya. Setelah terpasang dengan cara pairing tadi, kini kita masih ada tugas ya. Harus masuk ke pengaturan. Oke, sorry ini suaranya ribut ya, bising ya, sorry ya. Kita harus masuk ke pengaturan ya, pengaturan seperti saya displaykan ya. Masuk ke pengaturan, kemudian pilih sistem dan pembaharuan, pilih bahasa dan masukan, kemudian pilih keyboard Celia. Sebenarnya kan ada 3 pilihan ya, Celia, Kika, dan Microsoft. Jadi saya pilih Celia, ada alasannya nih. Akan tetapi, karena terkadang pengaturan default bawaan menyertakan prediksi kata otomatis atau text prediction yang sangat mengganggu ruang halaman buat mengetik, sebaiknya kalian mengambil langkah berikut, mengatur bahasa dan keyboard. Ada tombolnya nih. Pada bagian bahasa pilih bahasa Indonesia saja, tidak usah tambah bahasa lain karena itu nanti membingungkan saja ya. Kalau umpamanya kalian memang suka bahasa Inggris, silahkan bahasa Indonesia. Jadi satu bahasa saja sehingga prediksinya tak muncul nanti ya. Sedangkan pada bagian keyboard matikan atau nonaktifkan tampilan keyboard virtual. Jadi dimatikan saja tombolnya. Dengan peraturan di atas, gangguan mengetik akibat text prediction yang diperuntukkan buat keyboard layar sentuh dapat teratasi. Gangguan itu berupa kemunculan prediksi teks, bahkan keyboard virtual yang menutup halaman. Di samping memasang keyboard ya, tablet Huawei sekali lagi bisa ditambahkan dengan dilengkapi ya dengan mouse. Nah itu pertama ya, kita harus mengatur keyboard. Nah ini bagi saya ini sangat penting. Kenapa? Karena itulah pengalaman laptop yang paling paling terasa feel-nya gitu ya. Kemudian langkah kedua, download aplikasi yang dibutuhkan. Aplikasi apa? Ya Office yang penting ya, Office. Kemudian mungkin browser Chrome juga, karena kadang-kadang ada beberapa pekerjaan yang langsung kita kerjakan di browser kalau kita ingin membuat konten. Misalnya konten tulisan seperti di web ya, atau konten tulisan di blog. Itu kan langsung ditulis ke browser ya, apalagi kalau sampai kita mengedit bagian codingnya ya, HTML-nya. HTML kadang-kadang sekarang lebih enak ngerjakannya langsung di browser kalau saya, daripada umpamanya saya mengerjakannya 2 kali di Notepad, baru saya kerjakan lagi di browser, jadi kerja 2 kali. Jadi lebih baik langsung kerjakan di browser, karena sekarang ini browser sudah sedemikian majunya sehingga dapat menampung pekerjaan tersebut. Banyak aplikasi yang bisa kita pasang ya. Kalau untuk Office di Huawei MatePad ini bisa kita pasang WPS umpamanya. Microsoft pun bisa, tapi kan kita harus langganan Microsoft 365 ya. Tapi kalau WPS ini yang gratis, versi gratisnya saja sudah bisa digunakan untuk bekerja dan berproduktivitas.
Kemudian kita bisa juga memasang editor video seperti KineMaster, mana tahu ya, untuk bikin konten video, kemudian mengedit video tersebut, ya terpaksa kita menggunakan editor video yang sedikit agak bagus, agak maju, yaitu KineMaster. Saya oke lah, KineMaster bisa dipasang. Kalau di kalau di Huawei Matipad, apapun, hampir semua ya, hampir atau kebanyakan lah, apapun aplikasi yang dipasang di Android bisa dipasang di sini. Tetapi ya itu versi versi APK-nya. Tapi jangan khawatir, walaupun versi APK-nya, keamanannya ini sudah sudah di setting sedemikian rupa oleh sistem Harmony OS. Sedangkan mungkin ya virus-virus yang Android itu tidak bisa men-treat ke Harmony OS karena sumber kode penulisannya memang beda. Kemudian kita bisa pasang Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan banyak game juga ya, sama seperti di Android. Saya tidak ada kendala lah selama menggunakan tablet Huawei Matipad 11 ini. Nah, nomor 3 yang terakhir nih, kita cuma 3 aja yang kita bahas, yaitu ruang simpan ya. Ruang simpan itu Huawei ini bisa ditambahkan kartu SD. Ini slotnya ada di bawah ini ya, bisa ada jarum ejektornya, bisa dipasangkan di sana. Saya pasangkan yang 256 GB, jadi bawaannya 126 ya, 100 ya. Ini yang 126 ya, ditambah 256. Jadi ya segitulah sekarang ruang simpannya. Akan tetapi sekarang ini tren menyimpan itu di cloud ya. Kita juga punya drip online, maka kita bisa simpan di cloud. Dan sewaktu-waktu bisa kita ambil juga, tapi secara online ya. Tapi jangan khawatir ya, nanti kan zaman kan nanti sudah berubah ya, IoT ya, Internet of Things ya, jadi semua internet. Jangan-jangan nanti internet jadi gratis ya. Cari uangnya di mana dong penyedia internet ya, itu sudah kemajuan zaman. Mereka cari uangnya pasti ada lapisannya lagi gitu ya. Nah, jadi ini ruang simpan tidak ada masalah ya. Jadi kita bisa simpan di disk, kita bisa juga simpan di cloud. Kalau kita tahu itu sistem penyimpanan Chromebook ya seperti itu. Ruang penyimpanannya kecil saja, tapi ruang penyimpanan fisiknya kecil, tapi cloudnya gede gitu. Oke, demikian secara singkat tips ya, atau tricks juga ini untuk menggunakan sebuah tablet, apakah itu tablet Android, apakah itu iPad, apakah itu tablet Harmony seperti yang sangat pakai sekarang, tidak ada masalah. Yang namanya tablet sekarang mesinnya kan sama saja, sistem operasinya sih yang berbeda. Kalau yang saya bicarakan sekarang, begini caranya ya, yang penting keyboard, kemudian aplikasinya, kemudian ruang simpannya, 3 itu saja sebenarnya sudah oke lah ya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga kita berjumpa lagi pada konten-konten saya yang lebih menarik ya di session berikutnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.